Halo teman-teman, akhirnya kesampaian juga aku bikin rak dinding makrame kayak gini. Jadi sebenarnya aku tuh udah sering lihat rak kayak gini di media sosial, tapi mau beli kok ya mahal juga. Jadi aku putuskan untuk bikin sendiri. Nanti aku akan share ke kalian tempat aku beli bahan-bahannya ini di deskripsi ya teman-teman. Bahan pertama yang aku gunakan adalah tali katun makrame kayak gini, diameternya 5 mili dan ini udah cukup kuat teman-teman buat nopang si pot yang akan kita taruh di rak nantinya. Lalu aku pakai papan kayu kayak gini, jadi ini lebarnya 15 cm, panjangnya 30 cm dan ini ada 4 lubang yang nanti bisa dikaitkan ke talinya teman-teman. Aku juga pakai ranting kayu jati kayak gini, panjangnya 35 cm, jadi lebih panjang sedikit dari papannya ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita buat 20 potongan tali yang masing-masing panjangnya 3 meter kayak gini teman-teman. Lalu kita mulai kaitkan setiap potongan tali tadi ke ranting kayunya. Tapi yang harus diperhatikan posisinya jangan sampai kebalik teman-teman. Jadi kepala simpul itu harus menghadap ke kita kayak gini. Setelah itu kita rapikan. Nah selanjutnya kita apit bagian tali gantungan dengan 2 simpul kayak gini. Jadi di antara 2 simpul ada si tali gantungan. Ini juga kita bikin di sisi yang satunya. Jadinya kayak gini teman-teman. Ini jadinya kalau semua tali udah terpasang, tinggal kita rapiin aja dan kita sudah bisa mulai membuat simpul-simpul makramenya teman-teman. Nah dari 18 simpul tadi kita bagi jadi 4 bagian kayak gini. Lalu 2 ujung tali kita kaitkan sehingga bisa jadi patokan kita buat bikin simpul-simpul yang lebih kecil. Nah daripada bingung sama penjelasanku, kayak gini teman-teman caranya. Disimak ya teman-teman. Nah kayak gini hasilnya kalau 4 bagian tali udah kita kasih simpul bantuan. Nah sekarang kita tinggal bikin simpul-simpul yang lebih kecil. Caranya kayak gini teman-teman. Jadi pertama kita ambil satu tali, kita kaitkan kayak gini. Jadi satu tali kita kaitkan 2 kali. Seperti ini kaitan pertama. Lalu kaitan kedua. Nah setelah jadi 2 kaitan kita pindah ke tali berikutnya. Caranya sama teman-teman, kita kaitkan 2 kali untuk satu tali. Nah kalau udah sampai ke tali ketiga, kita pindah ke sebelahnya, kita bikin lagi simpul-simpul kecil dengan 3 tali teman-teman. Sama, satu tali kita pakai untuk bikin 2 simpul kayak gini. Jadi membentuk huruf V kayak gini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama ke 3 bagian lainnya. Jadinya kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita akan lanjut ke baris kedua. Pertama caranya sama, kita bikin simpul bantuan. Nah simpul ini nanti bentuknya sedikit menyilang. Nah daripada aku jelasin, teman-teman bisa langsung lihat prosesnya seperti ini. Nah kita ulangi proses seperti kita bikin baris pertama. Kita bikin sampai 3 baris teman-teman. Nanti setelah 3 baris selesai, kita akan mulai bikin simpul lainnya. Kayak gini hasilnya. Nah untuk simpul sela aku bikin yang model kayak gini. Ini gampang banget caranya, ambil aja 2 tali yang ada di tengah. Lalu kita kaitkan dengan tali sebelahnya.
Kita bikin simpul bergantian, satu simpul kanan kita kaitkan terlebih dahulu. Lalu kita kaitkan simpul yang sebelah kiri, begitu terus sampai dapat 8 baris. Nah, kalau udah jadi 4 bagian begini, aku mau bikin simpul yang berlawanan dari yang atasnya. Kalau tadi kan kita bikin huruf V atau panah ke bawah ya. Nah, ini sekarang aku mau bikin yang panah ke atas. Nah, sebenarnya pada dasarnya polanya sama, tinggal cara kita bikin simpul bantuan. Jadi untuk bikin panah ke atas itu kayak gini caranya, teman-teman. Nah, setelah jadi simpul bantuan kayak gini, bedanya sekarang kita akan mulai dengan setengah panah atas. Kalau tadi kan satu bagian kita butuh 6 tali. Nah, ini kita cuman butuh 3 tali. Jadi bikin setengah panah gitu. Kayak gini, teman-teman. Setelah itu nggak ada yang beda sih dari prosesnya, sama aja kok, satu bagian kita isi dengan 6 tali, satu tali kita gunakan untuk bikin 2 simpul, kayak gitu seterusnya sampai kita dapet 3 baris. Nah, serunya makrame itu kita bebas kok bikin pola yang kita suka. Kalau aku setelah ada 3 panah ke atas ini, aku mau langsung bikin panah ke bawah lagi. Jadi prosesnya sama banget, kita bikin simpul bantuan menyilang kayak gini sampai kita dapet 3 baris simpul yang menghadap ke bawah. Dan kayak gini hasilnya kalau udah selesai 3 baris, teman-teman. Gimana? Lebih bervariasi gitu kan polanya? Setelah ini aku mau bikin simpul penutup sih. Jadi simpul penutup itu sama kayak simpul sela yang aku pakai di atasnya. Kayak gini bikinnya, teman-teman. Nah, setelah jadi simpul penutup kayak gini, kita tinggal pasang papannya, teman-teman. Masangnya itu sebenarnya nggak susah kok, cuman kita harus pastikan dia seimbang. Jadi waktu kita taruh pot itu dia bisa berdiri tegak gitu, nggak jatuh. Kalau udah dapat keseimbangannya, kita tinggal tali kayak gini, teman-teman.
Nah, karena masih ada tali yang sisa teman-teman, jadi aku bikin simpul kayak tali pramuka kayak gini. Jadi dibikin spiral kayak gitu dan aku balikin lagi ke bawah. Ini bebas sih kalian mau bikin simpul apa aja, yang penting dia kuat. Jadi waktu kita taruh pot dia nggak akan jatuh, gitu aja sih intinya. Nah teman-teman, tali sisa yang sedikit ini aku udar pakai sisir kayak gini, jadi biar dia tuh terurai dan kelihatan lebih estetis gitu sih. Terus biar lebih rapi aku gunting juga bagian bawahnya, jadi biar sejajar kayak gini, tapi ini sesuai selera sih. Kalau kalian mau potong zigzag atau bentuk V itu juga terserah kalian. Nah, kalau udah kayak gini, raknya sudah bisa langsung dipakai teman-teman. Gimana menurut kalian? Ya, walaupun di percobaan pertama ini simpul-simpulnya belum terlalu rapi, tapi aku pribadi puas karena aku sudah berhasil bikin barang yang aku pengen dengan tangan sendiri. Asiknya lagi, aku dapat makrame gantung ini dengan harga yang lebih murah dari yang ada di pasaran. Nah, sekian dulu video dari aku teman-teman. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!